Nah, hmm? Bab 870. Karena itu, He Qianjun terus memobilisasi ki sejatinya, dan kemudian melambaikan tangannya tiba-tiba. Ledakan. Sepotong besar guntur emas meledak ke arah Harvey. Biarkan aku menambahkan api. Liu Fuseng tersenyum dingin dan melambaikan tangan kanannya lagi. Wah! Api hitam di langit seperti Skyfire, menutupi masa lalu menuju Harvey. Untuk sementara waktu, di langit, ada guntur yang berkedip dan nyala api yang menyala, yang sangat menakutkan. Ledakan. Rerumputan dibakar di area yang luas, dan lubang-lubang besar yang hangus dipotong di tanah. Harvey menghindar sementara pikirannya berubah tajam. Dia tahu bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri. Sekarang, yang bisa Anda lakukan hanyalah melawan matahari, bulan, dan bintang. Harvey menginjak tanah dengan tangan kanannya dan membuat segel dengan satu tangan. Segera, sederetan lingkaran biru dan hitam yang terjalin muncul di kakinya. Ini adalah susunan pembunuhan Feng Shui kuno. Semakin kuat kekuatan formasi, semakin besar kekuatan formasi. Pedang Qinglei. Pedang kekacauan. Pergi. Harvey melambaikan tangan kanannya dan berteriak keras. Uhuk-uhuk. Ribuan pedang guntur hijau dan pedang hitam kacau meraung keluar dari formasi, bertemu dengan guntur gila dan api di udara. Bum bum bum. Suara guntur yang teredam, suara api yang menyala, dan suara pedang panjang yang menembus udara terus bergema di langit. Namun, kekuatan pedang Qinglei dan pedang kekacauan masih terlalu lemah, dan mereka hancur sebelum bisa bertahan lama. Melihat guntur emas dan api hitam terus meremukkan, Harvey tidak berani ragu, dan memulai putaran kedua teknik pembunuhan formasi. Bintang Fajar. Gagak emas menghancurkan dunia. Harvey mengaum, ki sejati dan kekuatan spiritualnya bergerak pada saat yang bersamaan. Formasi di bawah kakinya mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan cahaya yang dipancarkan bahkan lebih menyilaukan. Saya melihat bahwa satu demi satu guntur hijau berkumpul dan dikompresi, seolah-olah itu berubah menjadi bintang di langit, bergegas keluar dari formasi, dan berguling ke arah langit. Selain itu, energi kemarahan hitam kacau tampaknya telah berubah menjadi burung api hitam besar, dengan sayapnya menyebar, ia menyapu ke langit. Bum bum bum. Untuk sesaat, bintang-bintang yang dipenuhi langit dan flamingo hitam bertabrakan dengan keras dengan guntur emas dan api hitam di langit, membuat suara yang menghancurkan bumi. He Qianjun dan Liu Fuseng, yang tidak jauh, terkejut dan menatap Harvey dengan tidak percaya. Bagaimana anak ini bisa memiliki begitu banyak latihan yang aneh dan kuat? Dan, dia benar-benar memiliki formasi yang hebat di zaman kuno. He Qianjun terkejut dan benar-benar tidak mengerti. Liu Fuseng mendengus dingin, bahkan jika dia memiliki keterampilan yang lebih banyak dan lebih kuat, tetapi kultivasinya ada di sini, dia masih bukan tandingan kita berdua. Penatua He, jangan menahan diri, ayo lakukan tugas kita. Terbaik. Bunuh dia. Oke. He Qianjun mengangguk, penjahat semacam ini harus dicekik di buayan sesegera mungkin. Suara itu tidak jatuh. Keduanya memobilisasi energi kemarahan mereka lagi dan menggunakan jurus pamungkas mereka. Jimat es Tongtian. He Qianjun mengangkat tangan kanannya, energi sejatinya meledak, dan ribuan jimat biru es bergegas ke langit. Tombak Xuanbing. Bunuh. Dia berteriak kaget, mengarahkan tangan kanannya ke arah Harvey. Dalam sekejap, ribuan jimat biru es berubah menjadi ribuan tombak es misterius, meledak dari udara, dan langsung menuju Harvey. Liu Fuseng tidak berhenti, dia terus memobilisasi trukinya, lalu mengangkat telapak tangan kanannya dan menembakkannya ke arah Harvey. Telapak tangan latihan Jiaoqi hitam. Saya melihat telapak tangan besar menutupi area beberapa ratus meter, terbakar dengan api hitam, dan melilit Jiaolong hitam, seperti langit jatuh, menekan ke arah Harvey. Dua gerakan pembunuh utama keluar, bintang-bintang dan burung api hitam di langit runtuh secara langsung, dan arai matahari, bulan, dan bintang, yang ditata oleh Harvey juga runtuh. Melihat tombak bila es dan telapak tangan raksasa ditekan, Harvey terkejut, matanya seperti listrik, dan dia melambaikan tangan kanannya lagi. Tembok besar senjata. Dalam sekejap, 4 prajurit pendek emas yang jatuh di tanah bergegas ke langit, menyebarkan 5.000 tentara pendek emas, mengembung menjadi 5 tembok kota, dan mengelilingi Harvey. Dentang-dentang. Menggigit-menggigit. Tombak bila es dan telapak tangan raksasa terus dihancurkan, dan tembok kota bila pedang emas hancur satu demi satu. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan pertahanan tembok kota pedang ini, itu tidak dapat menahan serangan menjengkelkan dari He Qianjun dan Liu Fuseng. Serangkaian pertahanan dan serangan balik barusan menghabiskan banyak kekuatan fisik dan energi yang membuat marah Harvey. Pada saat ini, menghadapi dua gerakan pembunuh utama lagi, dia tidak bisa menahannya lagi. Tidak bagus. Kakak Harvey berbahaya. Cepat. Pergi dan tolong. Jian Hen dan Kuang Dao, yang berada dalam pertempuran sengit di kejauhan, memperhatikan situasi dan cemas dan ingin membantu. Namun, mereka diseret oleh Liu Changfeng dan yang lainnya, dan mereka tidak bisa keluar sama sekali. York Tianquo, Mu Yuanzu dan yang lainnya juga dalam keadaan kacau. Mereka khawatir, tetapi mereka tidak bisa membantu sama sekali. Namun, pada saat tembok kota pedang terakhir runtuh, tiba-tiba, dua napas berdebar datang dari kejauhan. Semua orang tidak bisa membantu tetapi jantung mereka berdetak lebih cepat, dan rasanya seperti akan mati lemas. Apakah seseorang di sini lagi? Semua orang menoleh untuk melihat. Harvey bingung, dan merasa bahwa kedua napas ini sangat akrab. Gemuruh. Suara guntur menggelegar bergema di langit dan bumi. Saya melihat bahwa palem raksasa ungu dan palem raksasa hitam merah seperti dua gunung beberapa ratus meter, dibanting dengan panik. Antara petir dan Flynn. Dong-dong. Tanda hubung.
Ditemani oleh dua suara tabrakan yang menghancurkan bumi. Ribuan tombak bila es dan telapak tangan raksasa api hitam semuanya hancur. Siapa? He Qianjun dan Liu Fuseng terkejut dan mendongak. Liu Family Snake, apakah kamu mengenalku? Sebuah suara renyah terdengar. Segera setelah itu, saya melihat dua sosok menukik dengan kecepatan tinggi dari kejauhan dan berdiri di samping Harvey. Satu orang mengenakan gaun panjang abu-abu, dengan sosok ramping, dengan rambut panjang abu-abu putih, dan matanya bersinar. Satu orang mengenakan gaun panjang hitam dan merah, dengan rambut putih seperti salju, berkibar tertiup angin, sosok anggun, dan kecantikan tiada taraf. Kedua orang ini adalah Tang Yuesan dan Tang Feiyan yang datang dengan cepat. Setelah Tang Yuesan dan Tang Feiyan tiba, Tang Huajun dan Tang Di juga tiba. Harvey tercengang beberapa saat, lalu berkata dengan heran, Tetua ke-6, Penatua ke-4, Tuan Tang, Nona Tang, mengapa kamu ada di sini? Kamu tidak berencana untuk membunuh kami di Sekte Tang. Apakah kamu seorang teman? Tang Yuesan menyalahkan. Elder 6, bukan itu maksudku, aku hanya tidak ingin melibatkanmu. Harvey tersenyum pahit. Kamu masih sangat sopan, karena kamu adalah teman, kamu harus saling membantu dan berbagi suka dan duka. Tang Yuesan melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, kami di sini hari ini, tetapi aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhmu. Tang Feiyan menepuknya. Di bahu Harvey, dia berkata dengan nada mendominasi, nak, guru akan membalaskan dendammu. Jika mereka menyakitimu, aku akan membiarkan mereka membayarnya. Harvey tersenyum canggung, kapan dia menjadi orang gila seperti itu? Murid nenek. Namun, sekarang bukan waktunya untuk terlibat dalam hal ini, adalah hal yang benar untuk membunuh He Qianjun dan Liu Fuseng. Pada saat ini, York Tianquo, Mu Yuanzu, Wenren Fengji dan yang lainnya tercengang, wajah mereka penuh keraguan. Erlene, ada apa? Bagaimana Harvey terlibat dengan Sekte Tang? Tanya Mu Yuanzu. Saya tidak bisa mengatakan satu atau dua kata. Mari kita bicarakan setelah pertempuran selesai. Jawab Mu Erlene dengan tenang. Bab 871. Mu Yuanzu mengangguk dan tidak bertanya lagi. Singkatnya, sekarang seseorang telah datang untuk membantu, itu akan lebih baik. Ketika Qi Yihan, Jian Hen, dan yang lainnya melihat seseorang datang dari Tangmen, dan dua tetua yang datang, mereka merasa lega. Anda tahu, apakah itu Tang Yuesan atau Tang Feiyan, keduanya lebih kuat dari yang lain, tetapi mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pada saat ini, ketika He Qianjun dan Liu Fuseng melihat Tang Yuesan dan Tang Feiyan datang, alis mereka berkerut. Mereka juga tidak menyangka bahwa Harvey memiliki hubungan dengan Sekte Tang, dan tampaknya hubungan itu tampak sangat baik. Sial. Mengapa begitu sulit untuk membunuh anak ini, dan selalu ada orang yang menghentikannya? Alam kultivasi Tang Yuesan, mereka dapat merasakan, pada hari-hari awal surga dan manusia. Tapi ranah kultivasi Tang Feiyan, mereka tidak bisa merasakannya sama sekali. Dengan kata lain, kultivasi Tang Feiyan lebih kuat dari mereka. Liu Fuseng memandang Tang Yuesan dan Tang Feiyan dengan wajah muram, dan berkata dengan dingin, Tang Yuesan, Tang Feiyan, bukankah kamu Sekte Tang tidak pernah bertanya tentang urusan dunia, mengapa kamu masih terlibat dengan keluarga di dunia sekuler? Ini seperti gayamu. Lagi pula, dari zaman kuno hingga sekarang, murid-murid Tangmen bersikap tertutup dan tidak menentu, memberi orang perasaan bahwa mereka benar dan jahat, dan tidak dapat dipahami. Kebenaran seni bela diri, kebenaran keluarga dan negara, orang-orang di keluarga Tang tidak akan memperhatikannya, mereka selalu menjaga netralitas, dan mereka tidak berteman dengan orang terkenal, juga tidak berteman dengan orang bengkok. Setan dan cara-cara jahat. Tapi sekarang, dua tetua dari Sekte Tang telah maju untuk anak laki-laki berbulu, yang benar-benar membuat mereka tidak bisa dimengerti. Tang Feiyan mendengus dingin, Liu Fuseng, kami Tangmen melakukan sesuatu, kami membutuhkanmu untuk mendikte. Harvey adalah muridku dan teman Tangmen kami. Aku hanya ingin melindunginya, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Wajah He Qianjun sangat dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tang Feiyan, ini adalah keluhan antara Tianjimen kami dan anak ini. Jika Anda Tangmen ingin campur tangan, itu bertentangan dengan Tianjimen kami. Mungkin kekuatan keseluruhan Tianjimen kami tidak sebanding. Anda Tang Sekte, tapi Sekte Wuhou berdiri di belakang kita. Dibandingkan dengan Sekte Wuhou, apa Sekte Tangmu? Oh! Tang Feiyan menyipitkan matanya, apakah kamu mengancamku? Jadi apa? He Qianjun berkata dengan bangga. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Tang Feiyan, dan dia berkata dengan kaget, He Qianjun, maka saya katakan, Sekte Tang kami tidak pernah diancam oleh siapapun. Tang Feiyan bahkan lebih. Bahkan jika Sekte Tang kami tidak lagi seperti itu. Agung seperti dulu, kami tidak takut seni bela diri. Houmen. Tang Feiyan, kamu bertekad untuk melawan Tianjimen kami. He Qianjun kesal di dalam hatinya, seolah-olah api menyala di pupilnya. Ya, aku hanya ingin bertarung melawanmu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tang Feiyan tersenyum menghina, tanpa tanda-tanda ketakutan di wajahnya. Oke, sangat bagus, kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. He Qianjun terlihat garang, lalu berkata dengan kaget, Lao Liu, lakukan. Oke. Liu Fuseng mengangguk, lalu mengikuti He Qianjun dan bergerak. Menuju Tang Feiyan dan Tang Yuesan bergegas. Pada saat bergegas, keduanya telah memobilisasi ki sejati mereka secara ekstrim. Langit dan bumi berubah warna, dan awan gelap melonjak, seolah-olah akan ditekan. Bagaimanapun, Tang Feiyan dan Tang Yuesan sangat kuat, dan mereka tidak berani meremehkan mereka. Jadi, mereka siap untuk menjadi nyata. Liu Fuseng mengangkat satu tangan, dan nyala api hitam keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Langit yang diselimuti awan gelap langsung dinyalakan oleh api hitam, seperti lautan api. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk Tang Feiyan.
Api neraka Netherworld. Ups. Langit yang diselimuti awan gelap sepertinya telah membuka lubang, dan api hitam mengalir ke arah Tang Feiyan. Wuhou Kishu. Api-api, jimat guntur, jimat. Es. He Qianjun juga tidak memegang tangannya. Dicelup dalam dua warna. Segera, ribuan jimat berubah menjadi api emas, kilat emas, dan tombak biru es, yang menakjubkan. Bunuh. Dia berteriak keras, dan melambaikan tangan kanannya dengan tajam. Wuhou. Api, kilat, dan tombak bila es saling terkait, dan mereka dihancurkan menuju gunung Tang Yue. Liu Liu, aku akan membunuh Liu Fuseng, kamu pergi dan lawan He Qianjun. Kata Tang Feiyan. Oke. Tang Yuesan mengangguk sebagai jawaban. Tang Feiyan menginjak tanah dengan satu kaki, dan tubuhnya yang ringan melompat ke langit. Meskipun dia belum sepenuhnya menguasai teknik pengendalian udara, dia masih bisa melakukannya dengan tetap di udara untuk sementara waktu. Saat dia menyapu ke langit, tubuhnya diselimuti oleh cahaya hitam merah, rambut peraknya berkibar, dan matanya bersinar dengan cahaya hitam merah centil, seolah-olah seorang wanita raksasa masih hidup. Semua orang di kejauhan tercengang, dan mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan keterkejutan di hati mereka. Secara khusus, mereka berempat, Mu Erlene, Qiyu Yihan, Liu Yuner dan Wen Renxiyue, bahkan lebih terpana. Sebagai wanita, mereka juga bercita-cita untuk menjadi sekuat Tang Feiyan. Jari untuk menumbuhkan teratai. Tang Feiyan mengangkat tangannya, dan bunga teratai hitam merah muncul di tangannya. Segera, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Batuk. Teratai hitam merah seukuran telapak tangan ini berputar sangat cepat, melesat keluar, dan bangkit melawan badai. Hanya dalam beberapa detik, bunga teratai hitam dan merah telah menjulang setinggi bukit. Penekanan. Tang Feiyan berguling dengan satu tangan, dan mengeluarkan minuman ringan. Ledakan. Cahaya. Menyala, dan raungannya meledak. Lingkaran api menyebar, menyebabkan seluruh langit bergetar. Hanya dalam satu tatap muka, api yang diciptakan oleh Liu Fuseng langsung padam. Ini, bagaimana mungkin? Liu Fuseng terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa api neraka Nether yang dia lempar akan dikalahkan dengan mudah. Ketika Tang Feiyan menyerang, Tang Yuesan juga menyerang He Qianjun. Tang Yuesan menginjak tanah, tubuhnya bergegas ke langit, dan kemudian ki sejatinya dimobilisasi secara ekstrim, dan dia menamparnya dengan tamparan. Pemilihan bintang dengan tangan. Bintang di tangan. Dong. Telapak tangan ungu raksasa yang sepertinya menutupi langit dan matahari menabrak api keemasan, guntur emas, dan tombak bila es. Bum bum bum. Disertai dengan tabrakan yang menghancurkan bumi. Api emas padam. Guntur emas dihancurkan. Tombak bila es juga semuanya runtuh. Namun, karena Tang Yuesan dan He Qianjun memiliki tingkat kultivasi yang sama, setelah mengalahkan serangan He Qianjun dengan telapak tangan ini, telapak tangan raksasa juga runtuh. Gelombang udara yang ganas mengejutkan Tang Yuesan dan He Qianjun, dan mereka mendarat di puncak gunung. Namun, setelah keduanya menstabilkan tubuh mereka, tanpa jeda, mereka naik ke udara lagi dan menyerang satu sama lain. Sisi lain. Tang Feiyan tersenyum menghina, Liu Fuseng, apakah itu semua kekuatanmu? Jika itu masalahnya, maka aku ingin membunuhmu, tapi itu mudah. Tang Feiyan, jangan bangga pada dirimu sendiri. Kekuatanku lebih dari itu. Liu Fuseng meraung, dan tidak menahan diri lagi, ki sejatinya telah mencapai puncaknya, penuh nafas. Naga banjir. Tiba-tiba, hantu naga hitam yang panjangnya puluhan meter, bukan ular piton, dengan tanduk berdaging melayang di atasnya. Harvey terkejut ketika dia melihat ini. Tidak baik. Orang tua Liu Fuseng ini benar-benar bergerak. Bab 872. Harvey mengerutkan kening dan berteriak ke arah langit, Elder keempat, hati-hati. Wah, jangan khawatir, lihat saja dari samping. Tuanmu, aku bukan vegetarian. Tang Feiyan melambaikan tangannya, benar-benar Don jangan takut. Dia mengangkat matanya untuk melihat Liu Fuseng, mencibir, Liu Fuseng, apakah kamu pikir kamu telah mengolah tubuh asli? Apa maksudmu? Liu Fuseng tercengang, mungkinkah kamu? Dia belum menyelesaikan kata-katanya. Aku merasa aura Tang Feiyan telah meroket lagi. Napas dan paksaan ini membuatnya merasa tercekik. Dia bertemu Tang Feiyan sekali, tetapi kultivasi Tang Feiyan tidak sebagus dia saat itu. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, tingkat kultivasi Tang Feiyan melampaui dia. Ini membuatnya tidak dapat diterima. Tubuh hukum yang sebenarnya. Gadis raksasa. Tubuh Tang Feiyan mandek, dan lengannya terentang lembut. Tiba-tiba, di langit di atasnya, muncul ilusi humanoid setinggi puluhan meter. Hantu ini, mengenakan gaun merah, mata merah berkelap-kelip, rambut perak sepinggang menari di angin. Dia memiliki seutas manik-manik budak emas di tangan kirinya dan pedang panjang berwarna merah darah di tangan kanannya, memperlihatkan aura centil di sekujur tubuhnya. Gadis raksasa. Ini benar-benar gadis iblis Buddhis, gadis raksasa. Dalam agama Buddha, ada 10 wanita raksasa, yang termasuk dalam keberadaan setengah Buddha dan setengah iblis. Harvey terkejut, jelas dia tidak berharap Tang Feiyan telah mengembangkan badan hukum yang sebenarnya. Selama seseorang mengolah badan hukum yang sebenarnya, maka ada harapan untuk mengolah hukum langit dan bumi. Saya harus mengatakan, wanita gila ini juga jenius kelas 1. Ya Tuhan, seniman bela diri sebenarnya bisa sangat kuat. Ini benar-benar dewa. Wen Ren Fengji menatap langit, terkejut. Wu Zhenbang, Huo Shoucheng dan yang lainnya juga lamban, menusuk di tempat seperti pasak kayu, tidak bergerak. Tang Huajun dan Tang Diyi sama-sama bangga. Pada saat ini, Liu Fuseng adalah yang paling terkejut. Dia pikir dia bisa menang dengan mengandalkan badan hukum yang sebenarnya. Tetapi siapa yang tahu bahwa Tang Feiyan juga telah mengembangkan badan hukum yang sebenarnya. Tiba-tiba, tidak ada keuntungan.
Tang Feiyan memandang Liu Fuseng dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, Liu Fuseng, apa yang kamu lawan denganku? Ular selalu ular, dan tidak mungkin menjadi naga sungguhan. Tang Feiyan, tutup mulut. Aku belum kalah. Liu Fuseng meraung marah, lalu mengangkat tangan kanannya, dan teriakan keras keluar dari mulutnya. Guntur Netherworld. Api neraka-neraka. Naga banjir hitam yang melayang di atasnya membuka mulutnya lebar-lebar. Ledakan. Wah wah. Satu demi satu, guntur marah ungu dan api hitam yang membakar langit meraung ke arah Tang Feiyan. Itu di luar kekuatanmu sendiri. Tang Feiyan mendengus pelan dan melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Teratai setan dari 10 arah. Saya melihat bahwa wanita raksasa yang melayang di atasnya mengangkat tangan kirinya, dan seutas manik-manik Buddha hitam keluar dari tangannya. Kemudian, saya melihat untaian manik-manik Buddha ini berubah menjadi 10 bunga teratai hitam besar. 10 bunga teratai dihancurkan pada saat yang sama, dan guntur gila ungu dan api hitam tidak bisa mendekati Tang Feiyan sama sekali, dan mereka langsung dihancurkan. Terlalu lemah. Kata Tang Feiyan ringan, menatap Liu Fuseng dengan mata mengejek. Berdiri tidak jauh dari Harvey, sudut mulutnya sedikit berkedut. Wanita gila ini memang cukup kuat, dan dia bisa berpura-pura lebih baik dari dirinya sendiri. Pada saat ini, Liu Fuseng melihat bahwa gerakan pamungkasnya tidak dapat membantu Tang Feiyan, dan diledakkan oleh kemarahan. Tang Feiyan, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu untuk menguburmu. Liu Fuseng terus mengerahkan ki sejatinya, siap bertarung sampai mati. Kamu bajingan jelek, yang ingin dikubur bersamamu, tidak tahu malu. Tang Feiyan berkata dengan kasar. Kamu mencari kematian. Mencari kematian. Liu Fuseng sangat marah, dan bukannya meluncurkan serangan jarak jauh, dia bergegas menuju Tang Feiyan. Aum. Tanda pisah. Naga banjir hitam di atasnya juga membuat raungan naga dan menyerbu. Ledakan. Naga hitam itu menabrak teratai iblis hitam. Tubuh utama, tubuh asli tanda Dharma, melancarkan serangan, dan kekuatan penghancurnya masih sangat ganas. 10 teratai iblis langsung hancur berkeping-keping. Setelah menghancurkan teratai iblis, naga hitam terus melemparkan dan menabrak gadis raksasa tubuh asli, Tang Feiyan. Dan Liu Fuseng menginjak tanah, naik ke udara, lalu mengangkat telapak tangannya dan menamparkan Tang Feiyan sendiri. Trik kecil mengukir serangga. Tang Feiyan mendengus pelan, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, lalu membantingnya. Mati. Dengan minuman ringan. Wanita raksasa di atasnya langsung mengangkat pedang panjang berwarna merah darah di tangannya, dan setelah menggambar busur setengah bulan di atasnya, itu adalah belahan vertikal. Desir. Pedang ke atas, pedang ke bawah. Semua dalam sekali jalan. Bilahnya bergetar, dan bahkan samar-samar memancarkan cahaya Buddha emas. Seluruh dunia tampaknya terkoyak. Ledakan. Tanda hubung. Ledakan keras bergema di langit dan bumi. Cahaya dan bayangan pedang panjang berwarna merah darah ini langsung menembus tubuh Jiaolong hitam dan Liu Fuseng di langit. Panjang, tanah, dan pegunungan di kejauhan juga terguncang. Segera, semuanya akan damai. Ketika semua orang melihat ke atas lagi, awan gelap di langit menghilang, dan naga hitam juga menghilang di langit. Di tanah, ada jurang yang panjangnya 100 meter. Tang Feiyan telah mendarat dengan mantap. Dan Liu Fuseng berlutut di tanah. Darah menyembur dari mulutnya, meninggalkan bekas pedang panjang di tubuhnya, dari leher hingga dadanya. Darah menetes. Matanya terbuka lebar, dengan ekspresi ketakutan yang ekstrim di matanya. Setelah beberapa detik, Liu Fuseng jatuh langsung ke tanah, matanya kendur, dan dia segera mati. Pada saat ini, ketika He Qianjun, yang bertarung dengan Tang Yuesan, melihat Liu Fu mati, dia terkejut. Dia tidak peduli tentang pertempuran lagi, dia berbalik dengan cepat, dan siap untuk melarikan diri dari sini. Liu Fuseng sudah mati, dan sekarang dia sendiri tidak bisa melawan Tang Yuesan dan Tang Feiyan. Karena itu, dia tidak berani tinggal, dia hanya ingin menyelamatkan hidupnya dan melarikan diri dari sini. Meskipun dia terluka parah dalam pertempuran dengan Tang Yuesan barusan, dia masih bisa melarikan diri. Mau melarikan diri. Tidak ada pintu. Harvey mengetahui bahwa He Qianjun hendak melarikan diri, berteriak dengan marah, dan melambaikan tangan kanannya dengan tajam. 10.000 tentara kembali ke leluhur mereka. 4 prajurit pendek emas berubah menjadi ribuan, dan mereka menyatu menjadi naga gila emas, yang menabrak He Qianjun. Perisai pedang, pasir terbang dan bebatuan di puncak gunung semuanya hancur inci demi inci. Pada saat ini, He Qianjun, yang telah melarikan diri dari jarak 1 kilometer, melihat ke belakang dan kesal. Dia mengangkat satu tangan, mengerahkan energinya yang menyebalkan, dan melambai ke belakang. Jimat api yang mencapai surga. Ribuan jimat api emas terbang keluar dan bertabrakan dengan ribuan tentara pendek emas. He Qianjun berpikir itu baik-baik saja, dan dia bisa melarikan diri dengan sukses. Tetapi pada saat ini, teriakan yang mengejutkan terdengar. Satu tangan menutupi langit. Panjang. Langit bergetar. Dia merasakan paksaan tirani dihancurkan. Melihat ke atas, dia melihat telapak tangan ungu raksasa menekannya. Tidak. Tidak. Tanda hubung, tanda hubung. Mata He Qianjun terbelah, dan sebuah seruan keluar dari mulutnya. Namun segera, telapak tangan raksasa itu telah ditekan. Pong. Bumi bergetar hebat, dan seluruh tubuh He Qianjun telah berubah menjadi tumpukan daging cincang. Bab 873. Wah, untungnya kamu menghentikannya tepat waktu, jika tidak, biarkan dia melarikan diri. Tang Yuesan berjalan sambil tersenyum. Penatua 6, Penatua 4, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Harvey berterima kasih padanya, dan kemudian mengerutkan kening, namun, ini akan memengaruhi sekte Tang Anda. Tang Feiyan memeluknya.
Menempatkan di bahu Harvey, dia mengangkat alisnya sambil tersenyum dan berkata, "Nak, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, keluarga Liu Timur Laut tidak kentut di mata kita. Tianjimen bukan apa-apa, satu-satunya masalah adalah Wu Houmen. Namun, itu tidak masalah. Sekte Wu Hou benar-benar ingin bersaing dengan Sekte Tang kami, dan mereka juga harus mempertimbangkan apakah itu sepadan. Saya pikir Sekte Tianji kecil tidak layak membuat Sekte Wu Hou mereka berbalik melawan Sekte Tang kami." Harvey tertawa kering, dan dengan cepat mengambil tangan Tang Feiyan. "Penatua keempat, katakan sesuatu dengan baik, jangan lakukan apa-apa." "Hei, kamu muridku, apa hubungannya dengan tuan dan murid?" Tang Feiyan terkikik, "Apakah kamu tidak malu lagi?" "York." Harvey berkata dengan sungguh-sungguh, seorang pria dan seorang wanita tidak bisa berciuman. "Keluarga Tang kami, jadilah lebih khusyuk." Tang Yuesan mengingatkan. Dia merasa bahwa saudara perempuan keempatnya, Harvey, memang berbeda. Tetapi pada akhirnya apa yang berbeda, dia tidak bisa mengatakannya. Singkatnya, cara keduanya bergaul tidak seperti penatua dan junior sama sekali. "Terima kasih banyak kepada semua orang dari Sekte Tang karena datang untuk membantu, York Mou sangat berterima kasih." Pada saat ini, York Tiankuo datang dan membungkuk kepada Tang Yuesan dan Tang Feiyan. Mu Yuanzu, Wen Ren Fengji dan yang lainnya juga datang. "Tuan York, jangan sopan." Tang Yuesan tersenyum, "Harvey adalah teman Sekte Tang kami. Ketika dia menghadapi bahaya, kami secara alami akan datang untuk membantu." York Tiankuo mengangguk dan berkata, "Jika Sekte Tang membutuhkan bantuan apapun di masa depan, keluarga York kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk membantu." Tang Huajun tertawa, "Tuan York, cukup untuk menerima kata-kata Anda. Di masa depan, keluarga Tang kami dan keluarga York Anda akan menjadi teman terbaik." "Haha, itu wajar." York Tiankuo mengangguk sambil tersenyum. "Tidak, saudara Harvey, Liu Changfeng kabur dengan seorang lelaki tua. Kami hanya menonton pertempuran dan melupakan dua orang Liu Changfeng." Kuang Dao berlari mendekat. "Jangan khawatir tentang ini." Mu Yuanzu mengambil alih kata-kata, "Dalam pertempuran ini, Liu Fuseng telah meninggal, 5 tetua keluarga Liu juga telah meninggal, dan kekuatan keluarga Liu di timur laut juga telah meningkat. Sangat lemah. Apalagi, masalah ini bukan setelah perhitungan, saya akan segera menghubungi atasan dan melaporkan kejadian hari ini dengan jujur. Saya pikir atasan pasti tidak akan membiarkan Liu Jia Timur Laut dan Tianjimen membuat kekacauan seperti itu. Oleh karena itu, Liu Jia Timur Laut dan Tianjimen pasti akan membayar iuran mereka untuk insiden hari ini. Harganya. Yuanzu, maka aku akan merepotkanmu, keluarga York kita tidak bisa mati sia-sia." York Tiankuo berkata dengan sungguh-sungguh. "Tiankuo, jangan khawatir, aku akan mengembalikan keadilan ini untukmu." Mu Yuanzu menjawab. York Tiankuo mengangguk, lalu melirik waktu, dan berkata, "Sekarang sudah siang, semuanya, tetaplah untuk makan siang dan ucapkan terima kasih kepada keluarga York." Kerumunan tidak menolak, dan mengangguk setuju. Setelah itu, York Tiankuo mengatur agar penjaga York membersihkan medan perang dan mengurus pemakaman. Harvey adalah untuk menyembuhkan dan mendetoksifikasi yang terluka dan diracuni. Sampai setelah pukul 1 siang. Keluarga York menyiapkan 3 meja di aula dan mengundang Mu Yuanzu, Wen Ren Fengji, dan yang lainnya untuk makan siang. Selama makan, Harvey juga memberi tahu semua orang apa yang terjadi di Tangmen beberapa hari yang lalu. Semua orang tercengang, dan suasananya sangat bagus. Setelah makan siang, Mu Yuanzu, Wen Ren Fengji, Wu Zhenbang dan yang lainnya semua pergi satu demi satu. Lagi pula, setiap orang memiliki urusan masing-masing, jadi mereka tidak tinggal di rumah York. Tang Feiyan, Tang Yuesan, Tang Huajun dan Tang Diyi adalah pertama kalinya mereka datang ke rumah York, jadi mereka disimpan oleh York Tiankuo. Tang Huajun tidak menolak, bagaimanapun, kedua keluarga akan menjadi teman di masa depan, dan tidak perlu berkomunikasi. Namun, ketika mengirim si Yin Yang dan keempatnya pergi, Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu, "Yin Yang, mengapa kalian berempat di Longcheng? Apakah ada yang salah?" "Tangan." Harvey mengangguk dan tidak bertanya lagi tentang pertemuan itu. Bai Yulin tersenyum pada Harvey dan berkata, "Saudara Harvey, Anda harus berterima kasih kepada saudari Yuner. Untuk membantu Anda, saudari Yuner secara pribadi memindahkan orang dari Feng Yutang. Saya khawatir setelah kembali, saudari Yuner mungkin menderita hukuman. Jangan bicara, tidak ada yang mengira kamu bodoh." Liu Yuner memelototi Bai Yulin. Bai Yulin hanya menyeringai, lalu menarik si Yin Yang dan Li Xuanyuan ke dalam mobil, meninggalkan ruang terpisah untuk Harvey dan Liu Yuner. Sendirian dengan Harvey, Liu Yuner merasa sedikit tidak nyaman dan wajahnya sedikit merah. "Saudari Yuner, terima kasih telah membantuku." Harvey berterima kasih dengan tulus. Liu Yuner menjambak rambutnya dan berkata dengan santai, "Jangan terlalu memikirkannya, saya melihat bahwa Anda membantu saya di negeri Sakura, jadi saya datang untuk membantu." Harvey berkata, dan berkata, "Saudari Yuner, jika Anda membutuhkan bantuan nanti, jangan ragu untuk menghubungi saya." "Itulah yang Anda katakan." Liu Yuner menyipitkan matanya, "Saya tidak akan sopan, jika ada masalah, saya akan benar-benar mencari ya." Harvey membuat gerakan panggilan telepon dan berkata sambil tersenyum, "Panggilan telepon, tidak peduli berapa mil jauhnya, aku akan berada di sana. Untuk menemaniku, maukah kamu datang?" Liu Yuner bertanya dengan suara rendah. Namun, begitu kalimat ini ditanyakan, dia menyesalinya. Jantungnya berdetak lebih cepat dan wajahnya menjadi semakin merah. "Bagaimana Anda bisa menanyakan pertanyaan ini pada diri Anda sendiri? Ini terlalu ambigu. Apakah Anda jatuh cinta dengan pria kecil ini? Bagaimana ini mungkin?"
Liu Yuner menggelengkan kepalanya lagi dan menepuk wajahnya, merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Faktanya, ketika Liu Yuner menanyakan pertanyaan ini, Harvey juga bodoh. Dia tertegun sejenak dan berkata, "Saudari Yuner, Anda tidak mengatakan sesuatu yang salah." Saya hanya bertanya dengan santai. Liu Yuner dengan cepat menjelaskan, "Bukankah kita berteman? Itu tidak normal. Untuk teman-teman untuk saling menemani." "Apa? Ya." Harvey mengangguk, "Oke, Sister Yuner, tidak peduli apa yang Anda ingin saya lakukan di masa depan, saya akan melakukannya. Saya ingat apa yang Anda katakan, jangan kasar." Liu Yuner mengatakan ini, dan kemudian bergegas. Berlari ke dalam mobil dan pergi. Apa yang salah dengan wanita ini? Ini sangat aneh, bukan? Harvey menggaruk kepalanya, sangat bingung. "Harveyer, apakah kamu berkencan dengan Yuner?" Pada saat ini, York Qin selesai mengirim tamu lain dan berjalan, dan York Rui mengikuti. "Ah!" Harvey menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, "Bibi, kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya berteman dengan Sister Yuner, dan kami tidak memiliki hubungan. Benarkah?" York Qin tampak curiga, "Tapi kenapa aku merasa Yuner sepertinya menyukainya?" "Kamu. Bukan hanya Yuner, sepertinya si Yue melihatmu sedikit salah." York Rui juga menjawab. Harvey terdiam. Wenren si Yue menyukainya, dia tahu itu. Tapi bagaimana dengan Liu Yuner? Bab 874. Mulut Harvey sedikit berkedut dan berkata, Bibi, kamu terlalu banyak berpikir. Saudari Yuner dan si Yue adalah teman baikku, bukan seperti yang kamu pikirkan." Tidak. York Qin meletakkannya. Dia melambaikan tangannya. Dan berkata dengan serius, "Harveyer, Bibi adalah seseorang dari masa lalu, jadi saya yakin Anda tidak akan salah membacanya. Saya yakin Yuner dan si Yue menyukai Anda, tapi saya terlalu malu untuk memberitahumu." Ya, aku juga. Aku mengerti." York Rui juga mengangguk, "Namun, ini juga normal, perempuan harus dilindungi, bahkan jika mereka menyukainya, mereka tidak akan mengungkapkannya secara langsung." Mendengar kata-kata York Qin dan York Rui, Harvey mau tidak mau bertanya-tanya. Mungkinkah Liu Yuner benar-benar menyukainya? Tapi bagaimana ini mungkin? Namun, ketika dia memikirkan kata-kata yang tidak dapat dijelaskan yang dikatakan Liu Yuner barusan, serta beberapa tindakan, Harvey tiba-tiba merasa bahwa mungkin ada kemungkinan seperti itu. Harvey sangat tidak berdaya. Dia masih tidak tahu hubungan antara dirinya dan orang-orang Hongyan lainnya. Sekarang ada Liu Yuner lain, dia tidak tahu harus berbuat apa. Ternyata keberuntungan bunga persik terlalu makmur, dan itu juga masalah. York Qin tersenyum lembut dan berkata, "Harveyer, bibiku juga bukan orang yang bertele-tele. Jika kamu juga menyukai Yuner dan si Yue, kamu harus menunjukkan hatimu kepada mereka sesegera mungkin. Akan menjadi hal yang baik jika kamu bisa benar-benar berkumpul. Bagaimanapun, keluarga York sekarang di Withering, jika dapat menyebarkan cabang dan daun di generasi Anda, itu akan baik." York Rui juga mengangguk setuju, Ya, Harveyer, kamu sudah cepatlah. Yuner dan si Yue sama-sama gadis yang baik. Jika kamu tidak memperhatikan dengan seksama, mereka akan diambil oleh orang lain. Harvey berkata dengan air mata dan tawa, "Bibi, ipar perempuan, saudari Yuner dan si Yue belum menulis sepatah kata pun, jadi jangan khawatir tentang itu." Setelah berbicara, Harvey bergegas ke Manor. "Saya pikir anak ini tidak mengerti dan pura-pura mengerti." York Qin menggelengkan kepalanya dengan geli, namun, anak ini tidak mampu seperti saudara ketiga. "Itu benar." York Qin mengangguk dan tersenyum. Setelah memasuki Manor, Harvey datang jauh-jauh ke halaman belakang Manor. Halaman belakang adalah area berumput yang luas dan lapangan golf. Namun, pada saat ini, Mu Erlene dan Qiu Yihan sedang berlatih dengan Tang Feiyan, dan Tang Di juga bergabung. Jian Hen, Matt Dao, dan yang lainnya sedang duduk di paviliun di sebelah rumput sambil minum teh dan mengobrol. "Kakak Harvey." Melihat Harvey datang, semua orang menyambutnya. "Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Tuan Tang dan Tetua ke-6? Harvey bertanya. Paman York membawa Tuan Tang dan Tetua ke-6 ke ruang belajar. Jawab Jian Hen. Harvey mengangguk, menunjuk ke beberapa wanita di kejauhan, dan bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang terjadi. Bayi Long Yuan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Setelah makan tadi, Nona Mu dan Nona Qiu mengalahkan Tetua ke-4 sebagai guru. Dan ingin Tetua ke-4 mengajari mereka berlatih. Penatua ke-4 tidak bisa melakukan apa-apa, jadi dia harus setuju." Harvey tersenyum. Tampaknya kekuatan yang ditunjukkan Tang Feiyan hari ini benar-benar mengejutkan Mu Erlene dan Qiu Yihan. Karena itu, kedua wanita itu tidak sabar untuk magang. Namun, ini baik-baik saja, semakin kuat Mu Erlene dan Qiu Yihan, semakin mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. "Kakak Harvey, kenapa kita tidak bersenang-senang?" kata Crazy Blade sambil tersenyum. Harvey mengambil cangkir teh dan menyesap teh, lalu berkata, "Lupakan bersenang-senang atau sesuatu. Sekarang setiap orang punya waktu, saya akan mencari tempat untuk membawa Anda berlatih. Bagaimanapun, ini adalah pinggiran kota, dan ada banyak gunung dan hutan, jadi latihan kita tidak akan mengganggu orang lain." Hah! Crazy Blade hendak menangis. "Kakak Harvey, kan, aku baru saja menyelesaikan pertarungan, jadi aku akan berlatih. Tidak bisakah kamu istirahat?" "Tentu saja tidak." Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Musuh yang akan kita hadapi di masa depan hanya akan menjadi semakin kuat. Sama seperti hari ini, jika bukan karena Tetua ke-4 dan ke-6 dari Sekte Tang yang datang untuk membantu, kami tidak akan bisa menang sama sekali. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan setiap kesempatan dan waktu untuk memperbaiki diri."
Hanya dengan cara ini kita bisa melawan musuh yang kuat di masa depan. Kakak Harvey benar. Jian Hen mengangguk dan berkata, kami masih terlalu lemah sekarang, dan kami masih terlalu kecil di depan master sejati. Yah, kita harus terus memperbaiki diri. Bai Li Longyuan bergema. Tang tua, bicara padaku. Kuang Dao. Memandang Tang Dao Kuan dengan wajah sedih. Tang Dao Kuan meletakkan cangkir teh dan berkata sambil tersenyum, aku akan mendengarkan Tuan York. Kebetulan saya mengalami sedikit masalah dengan seni racun yang saya latih, jadi saya dapat menggunakan waktu ini untuk meminta saran dari Tuan York. Saudara Ruoyu, bagaimana denganmu? Crazy Blade menatap Chen Ruoyu lagi. Chen Ruoyu tersenyum, saya juga mendengarkan Brother Harvey. Sialan. Crazy Knife mengangkat jari tengahnya secara langsung. Tampar. Harvey menamparkan bagian belakang kepala Crazy Saber dengan tamparan, dan berkata sambil tersenyum, jangan malas, nak, jalan-jalan saja. Setelah itu, Harvey membawa Jian Hen dan Crazy Saber dan rombongannya keluar dari York. Rumah keluarga. Harvey dan rombongannya tidak mengambil mobil itu, tetapi terbang sampai ke kaki gunung beberapa mil jauhnya dari kediaman York. Setelah mencapai puncak gunung, Harvey menunjuk masing-masing ke Jian Hen, Kuang Dao, Bai Li Longyuan dan Tang Dao Kuan. Setelah mereka berempat mulai berlatih, Harvey memanggil Chen Ruoyu ke samping. Kakak Harvey, apakah kamu ada hubungannya denganku? Chen Ruoyu memandang Harvey dengan senyum sederhana dan jujur di wajahnya. York. Harvey menoleh untuk melihat Chen Ruoyu, dan bertanya, Ruoyu, siapa yang mengajarimu, Meteor Fist, yang kamu latih? Apakah itu diajarkan kepadamu oleh Kepala Asosiasi Seni Bela Diri tempatmu berada? Untuk mengajukan pertanyaan ini untuk waktu yang lama. Belum lama ini, Harvey benar-benar. Karena itu, dia selalu ingin mencari kesempatan untuk mengobrol dengan Chen Ruoyu. Tidak. Chen Ruoyu menggaruk kepalanya, aku diajar oleh seorang kakek tua yang mengadopsiku. Adopsi. Harvey tercengang, di mana orang tuamu? Wajah Chen Ruoyu menjadi gelap ketika dia menyebut orang tuanya. Wajah menjadi gelap senyum juga menghilang. Chen Ruoyu tampak murung dan menjawab, kakak Harvey, saya dibesarkan di panti asuhan sejak saya masih kecil, dan saya tidak tahu siapa orang tua saya. Nama saya diberikan kepada saya oleh dekan. Namun, ketika saya berusia 10 tahun, ada kakek tua yang mengadopsi saya. Dia memperlakukan saya dengan sangat baik, tidak hanya membiarkan saya belajar, tetapi juga mengajari saya kungfu. Meteor Boxing, yang saya latih diajarkan oleh kakek tua itu. Ruoyu, jangan sedih, aku akan membantumu menemukan orang tua kandungmu di masa depan. Ini adalah janjiku padamu, dan itu akan berlaku seumur hidup. Harvey menghela nafas pelan dan menepuk bahu Chen Ruoyu. Chen Ruoyu mengangguk dengan penuh semangat dan tersenyum lagi. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kakek tua yang mengadopsimu? Harvey bertanya. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Chen Ruoyu menggelengkan kepalanya, ketika saya berusia 18 tahun, dia pergi. Ketika dia pergi, dia meninggalkan surat dan liontin batu giok. Orang tua itu berkata dalam surat itu, dia pergi ke tempat yang jauh dan mengatakan kepada saya untuk tidak mencarinya, dan mengatakan bahwa dia akan bertemu dengannya di masa depan. Selain itu, kakek mengatakan kepada saya dalam surat itu bahwa saya harus bergabung dengan asosiasi Wushu Senzu untuk melatih diri. Setelah berbicara, Chen Ruoyu mengeluarkan sakunya, mengeluarkan surat kusut dan sepotong batu giok putih kuno dan menyerahkannya kepada Harvey. Harvey mengambil surat itu dan membacanya lagi, isinya sama dengan apa yang dikatakan Chen Ruoyu. Namun, ada kalimat di balik surat itu. Ruoyu, ada rahasia yang tersembunyi di batu giok kuno ini. Ketika kesempatan datang, Anda akan dapat menembus rahasia di liontin batu giok. Bab 875. Harvey tampak bingung, Ruoyu, kalimat terakhir dari surat ini mengatakan bahwa ada rahasia yang tersembunyi di dalam batu giok kuno ini di hatiku, apa artinya? Aku juga tidak tahu. Chen Ruoyu menggelengkan kepalanya, aku juga pernah ke sana. Aku mempelajari rahasia di batu giok kuno, tapi aku masih belum menemukan rahasia apa yang ada di batu giok kuno itu. Jadi, Harvey mengangguk, lalu mengambil batu giok kuno itu. Dan melihatnya dengan seksama. Seluruh tubuh batu giok kuno ini putih berkilau, teksturnya sempurna, dan tangannya lembab dan halus. Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Harvey tidak bisa melihat apa yang ada di batu giok kuno itu. Harvey berpikir sejenak, dan tiba-tiba muncul sebuah ide. Mengapa Anda tidak mencoba menyuntikkan gas yang menyebalkan ke dalamnya? Karena tidak ada yang bisa dilihat dari luar batu giok kuno, ada kemungkinan rahasianya tersembunyi di dalam batu giok kuno. Memikirkan hal ini, Harvey mengepalkan batu giok kuno dengan erat, dan kemudian mengoperasikan metode mental untuk memobilisasi ki asli kuno dan menyuntikkannya ke dalam batu giok kuno. Jejak energi Qian yang menyebalkan disuntikkan ke Guyu, tetapi Guyu masih tidak merespons. Giok kuno ini seperti lubang tanpa dasar, sangat menyebalkan. Aneh, apakah karena energi yang menyebalkan itu tidak cukup? Harvey mengerutkan kening, memobilisasi Chaos True Ki lagi, dan menyuntikkannya ke batu giok kuno. Saat energi kemarahan ganda terus disuntikkan, waktu berlalu setiap menit dan detik. Chen Ruoyu hanya berdiri di sana dengan pandangan kosong, tidak tahu apa yang dilakukan Harvey, tetapi dia tidak peduli. 10 menit penuh berlalu. Tiba-tiba, Harvey merasa bahwa batu giok kuno itu tiba-tiba bergetar dan bereaksi. Selain itu, batu giok kuno memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Namun, Harvey merasa apa yang disuntikkannya sepertinya menyentuh sesuatu dan terhalang. Wajah Harvey berubah, dan dia memperhatikan bahwa sepertinya ada formasi kurungan di batu giok kuno ini. Namun, untungnya, saya mahir dalam semua formasi utama, jadi seharusnya tidak sulit untuk memecahkan formasi ini.
Saya telah mencoba 7, 7 dan 49 kali. Formasi telah dibuka. Pada saat formasi itu terurai, Harvey merasakan kekuatan yang kuat mengalir keluar dari batu Gyo kuno, dan mengalir ke tubuhnya melalui batu Gyo kuno. Detik berikutnya, Harvey terkejut. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dalam pikirannya. Harvey dengan cepat menutup matanya dan merasakannya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia melihatnya. Apa yang keluar dari pikirannya adalah beberapa karakter emas besar. Setelah membaca kata-kata ini dengan jelas, Harvey terkejut. Ini latihan Bajikuan. Salah. Saya telah memahami latihan Bajikuan, tetapi latihan ini lebih misterius dan mendalam. Setiap formula jantung berbeda dari formula jantung Bajikuan umum. Latihan Bajikuan ini sederhana dan perubahan kehidupan, agung, dan tampaknya memiliki momentum untuk membalikkan sungai dan membalikkan matahari dan bulan. Mungkinkah ini latihan Bajikuan yang sebenarnya dan lengkap? Bajikuan yang beredar di dunia saat ini tidak lengkap. Misalnya, Li Tanggang, seorang murid dari Asosiasi Wushu Fujian Selatan, berlatih Bajikuan yang tidak lengkap. Tak disangka, batu Gyo kuno ini ternyata mengandung teknik pikiran Bajikuan tertua dan terlengkap. Bahkan Harvey, yang telah membaca buku-buku kuno di seluruh dunia, belum pernah melihatnya. Anda tidak bisa salah, rangkaian latihan ini adalah latihan Bajikuan yang lengkap. Latihan ini hanya berlangsung selama 10 menit dan kemudian menghilang. Gyo kuno juga pulih seperti sebelumnya. Namun, Harvey telah menyimpan teknik Bajikuan ini di dalam hatinya. Harvey perlahan membuka matanya dan menghela napas panjang. Pada saat ini, Jian Hen, Kuang Dao, Bai Longyuan dan Tang Dao Kuan semuanya mengelilinginya. Mereka, yang baru saja melakukan latihan, juga merasakan gerakan di sini. Kakak Harvey, apa yang kamu lakukan barusan? Crazy Blade bertanya dengan rasa ingin tahu. Harvey juga tidak menyembunyikannya, dan memberitahu Crazy Blade tentang Chen Ruoyu dan Guyu. Lepaskan aku. Kuang Dao menatap Chen Ruoyu dengan heran, saudara Ruoyu, kamu sangat tertutup, kamu menyembunyikan harta karun di tanganmu. Sebenarnya ada Bajikuan yang tersembunyi di dalam batu Gyo kuno. Sungguh menakjubkan. Bai Longyuan cemberut dan berkata, namun, dapat dilihat bahwa orang tua kandung Ruoyu jelas bukan orang biasa. Harvey mengangguk, dan kemudian berkata kepada Chen Ruoyu, Ruoyu, di batu Gyo kuno ini, ada latihan Bajikuan yang lengkap. Saya telah menghafal semuanya. Sejak kakek tua yang mengadopsi Anda meninggalkan ini, pasti diharapkan suatu hari Anda akan berlatih latihan ini. Jadi, apakah Anda bersedia mempelajari saya? Apakah Bajikuan sangat kuat? Tanya Chen Ruoyu. Bajikuan sama ganasnya, dan jelas tidak lebih lemah dari Meteor Explosion Fist setelah latihan. Kata Harvey jujur. Kalau begitu aku akan belajar. Chen Ruoyu mengangguk lagi dan menyeringai. Oke, kalau begitu aku akan mengajarimu sekarang. Harvey mengangguk dan tersenyum. Namun, Harvey memiliki beberapa pertanyaan di dalam hatinya. Mengapa kakek tua yang mengadopsi Chen Ruoyu meninggalkan batu Gyo kuno yang berisi latihan Bajikuan ini? Apalagi bisa menghemat latihan dalam bentuk energi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Seniman bela diri hanya dapat melakukan ini ketika mereka melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkinkah latihan Bajikuan yang lengkap ini ada hubungannya dengan pengalaman hidup Chen Ruoyu? Selama Anda menemukan seseorang yang telah berlatih latihan Bajikuan lengkap, apakah Anda dapat menemukan orang tua kandung Chen Ruoyu? Tampaknya di masa depan, membantu Chen Ruoyu menemukan orang tua kandungnya, petunjuk ini sangat penting. Saat itu, Kota Naga, sebuah tempat di pinggiran Sikeng. Ada sebuah rumah kuno di sini, dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, dengan pemandangan yang indah. Namun, ada banyak penjaga yang menjaga dan berpatroli di dekat rumah ini. Tidak hanya dalam terang, tetapi juga dalam kegelapan ada banyak orang yang tersembunyi. Penjaga di sekitar rumah sangat ketat, dan hampir tidak ada yang bisa masuk ke sini dengan santai. Saat ini, di ruang belajar salah satu rumah. Studi ini sederhana dan atmosfer, bersih dan rapi. Di belakang meja besar duduk seorang lelaki tua. Namun, lelaki tua itu tidak duduk di kursi, tetapi di kursi roda, dengan selimut menutupi kakinya, tampaknya lumpuh. Pria tua itu mengenakan tunik abu-abu muda, dengan tubuh kurus, rambut abu-abu, dan banyak kerutan di wajahnya, meninggalkan jejak tahun. Namun, meski lelaki tua ini sudah tua, matanya berbinar dan tajam. Meskipun lelaki tua ini sudah tua, kaki dan kakinya tidak nyaman, dan dia telah mundur di belakang layar, prestisenya masih mempengaruhi seluruh Shenzhou. Sampai saat ini, banyak orang di China akan datang untuk berdiskusi dengannya ketika mereka menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan. Bahkan jika kepala 4 keluarga kerajaan melihat lelaki tua ini, dia harus menghormatinya. Karena status orang tua dan kontribusinya ke Tiongkok, ia dikanonisasi sebagai Raja Naga oleh Tiongkok. Pada saat ini, lelaki tua itu memegang telepon rumah di atas meja dan sedang menjawab telepon. Yuanzu, saya tahu semua yang Anda laporkan. Jangan khawatir, saya akan memberikan penjelasan kepada keluarga York. Shenzhou telah berkembang selama bertahun-tahun, dan semuanya tidak dapat dihancurkan karena beberapa kotoran tikus. Selesai. Lelaki tua itu menutup telepon. Setelah menutup telepon, lelaki tua itu memutar kursi roda dan datang ke jendela, dia diam-diam melihat keluar jendela dan tetap diam. Setelah sekian lama, dia menghela nafas pelan, lalu mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Telepon berdering sebentar dan terhubung. Bab 876. Hei, Raja Naga, mengapa kamu berpikir untuk memanggilku? Apakah ada yang salah? Suara malas datang, tidak ada nada hormat yang disebut, seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang teman.
Tian Dao, keluarga Liu di timur laut dan Tianjimen dunia seni bela diri kuno telah sedikit gelisah baru-baru ini, dan mereka harus dipukuli. Terutama Tianjimen, jika Anda tidak menekannya, saya khawatir semakin kuno. Seni bela diri akan datang ke dunia sekuler untuk membuat masalah. Serius mengganggu stabilitas masyarakat. Begitu, saya akan mengurusnya. Bukankah itu hanya keluarga Liu timur laut dan Tianjimen, saya pikir sesuatu yang besar terjadi. Nada bicara orang lain masih sangat longgar. Tian Dao, jangan bawa masalah ini ke dalam hati. Meskipun itu hanya kekacauan Tianjimen sekarang, jika sekte seni bela diri kuno lainnya juga datang ke dunia biasa untuk membuat masalah, dapatkah Anda mengendalikannya? Begitu situasinya di luar kendali, itu akan benar-benar kacau nanti, bagaimana kamu akan menjelaskan kepada Dewa Pedang di masa depan? Orang tua itu sedikit tidak senang. Dia selalu merasa bahwa pria di ujung telepon itu sepertinya tidak peduli dengan apapun. Lebih penting lagi, apakah pria itu yang memimpin, pemegang pedang, atau orang yang dipercayakan oleh Dewa Pedang, tidak bisa dikatakan, tidak bisa dimarahi. Jika kata-katanya serius, pria ini pasti akan memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Raja Naga, jangan khawatir, semua ini di bawah kendaliku. Namun, untuk mencegah orang-orang itu menyebabkan masalah bagiku, aku benar-benar harus membunuh ayam dan memperingatkan monyet. Oke, tidak banyak lagi yang harus dikatakan, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan di sini, tutup. Hei, tunggu, aku belum selesai berbicara, apa yang akan kamu lakukan dengan ini? Orang tua itu berteriak beberapa kali, tetapi teleponnya ditutup. Orang ini selalu seperti ini, dia tidak tahu apa yang dia lakukan sepanjang hari. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tidak terus menelepon. Meskipun pria ini agak tidak bisa diandalkan dalam pekerjaannya di hari kerja, dia masih sangat bisa diandalkan di acara-acara besar. Orang ini harus bisa menangani ini. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu sedikit santai. Pada saat yang sama, Shenzhou, wilayah salju Kunlun. Puncak saljunya menjulang tinggi dan membentang ribuan mil, seperti naga raksasa yang tergeletak di sana. Angin dingin bersiul seperti pisau, menggulung lapisan es dan salju, dan udara mengungkapkan rasa yang luas dan kuno. Pada saat ini, di puncak utama yang tingginya lebih dari 7.000 meter, ada seseorang yang berdiri. Menurut akal sehat, dalam lingkungan yang keras seperti itu, tidak mungkin bagi siapapun untuk muncul di sini. Lagi pula, suhu di sini sangat rendah dan oksigen sangat tipis sehingga tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup di sini. Tetapi pada saat ini di gunung yang tinggi ini, memang ada seseorang yang berdiri. Pria itu mengenakan kemeja hitam sederhana dengan jaket hitam tersampir di bahunya. Dia memiliki rambut pendek yang kokoh dan janggut di dagunya. Dia tampak seperti belum bangun. Namun, perawakan pria itu tinggi dan kokoh, berdiri di sana seperti lembing, yang sangat kontras dengan temperamennya yang malas. Pria itu memegang ponsel hitam dengan rokok di mulutnya, dan melakukan panggilan telepon, yang sama sekali tidak terpengaruh oleh lingkungan. Nah, ketuk baik-baik, siapapun yang berani mengganggu, bunuh Wushe. Oke, itu saja. Setelah menutup telepon, pria itu meletakkan teleponnya dan mengenakan jaketnya. Puff. Pria itu memuntahkan puntung rokok, dan berkata dengan mulut melengkung, orang-orang ini selalu mencari masalah untukku. Kemudian, pria itu berjalan ke tepi tebing. Di bawah tebing, awan diselimuti kabut, angin kencang, dan tidak mungkin melihat ujungnya. Namun, pria itu sama sekali tidak ragu, dan melompat langsung dari tepi tebing. Setelah pria itu melompat turun, dia terus jatuh ke bawah dengan kecepatan tinggi, dan udara mengeluarkan suara yang tajam. Saya tidak tahu berapa lama, dan pemandangan di bawah tebing menjadi semakin jelas. Di bawahnya terdapat danau besar yang terbentuk dari pencairan salju dan es, dan beberapa tanaman hijau tumbuh di sekitar danau. Ketika pria itu turun ke posisi hanya 10 meter dari danau, dia terlempar ke udara dan mendarat dengan kuat di tepi danau. Dikelilingi oleh pegunungan ribuan meter, tidak ada jalan menuju keluar. Setelah pria itu mendarat, dia langsung pergi ke kaki gunung. Dia mengangkat tangannya dan menekan keras pada batu yang terangkat di dinding gunung. Batu yang terangkat itu ditekan. Saat batu itu ditekan, gemuruh. Seluruh bumi dan gunung-gunung di sekitarnya bergetar. Lalu, tembok gunung di depan pria itu tiba-tiba bergerak perlahan ke samping. Setelah beberapa menit, ketika tembok gunung berhenti, sebuah gua melengkung dengan ketinggian 100 meter muncul di depannya. Itu gelap gulita di dalam gua, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tanpa ragu-ragu, pria itu berjalan langsung ke dalam gua. Di dalam gua ada lorong yang berkelok-kelok, dan sekelilingnya gelap gulita, dan Anda tidak bisa melihat jari-jari Anda. Namun, sepertinya ini bukan pertama kalinya pria itu datang ke sini, jadi dia memiliki pemahaman yang jelas tentang rute di dalam. Meskipun pria itu tampaknya berjalan sangat lambat, dia dapat melintasi ratusan meter dengan setiap langkah yang dia ambil. Meski begitu, pria itu masih berjalan di lorong ini untuk sementara waktu. Hanya 10 menit kemudian, bagian depan lorong tidak lagi gelap gulita, tetapi cahaya terang muncul. Pria itu mengambil langkah lain, melintasi ratusan meter, dan melewati cahaya. Dalam sekejap, bagian depan tiba-tiba cerah. Di dalamnya ada ruang besar, seluruh ruang seukuran 5 atau 6 lapangan sepak bola. Ruang ini tingginya ratusan meter, dan bertatahkan batu-batu putih yang padat. Batu-batu ini memancarkan cahaya putih, seperti bintang-bintang di langit, menerangi seluruh ruang. Di sekitar ruang ini, ada 5 patung batu setinggi 100 meter, yang megah dan cerdik. Tidak sulit untuk melihat bahwa 5 patung batu ini adalah 5 binatang mitos kuno Qinglong, macan putih, Suzaku, Xuanwu, dan Phoenix. 5 pahatan batu ini berdiri melingkar dalam bentuk cincin, dan di tengahnya terdapat panggung tinggi melingkar dengan ketinggian puluhan meter.
Ada berbagai rune misterius yang diukir di sekitar platform tinggi. Pria itu menginjak tanah sedikit dan bangkit langsung dari langit. Dia terbang di langit, melewati setiap patung batu, dan matanya yang dalam menyapu setiap patung batu. 20 menit kemudian, dia mendarat di platform tinggi. Pada platform tinggi bundar ini, berbagai pola aneh terukir, dan terlihat seperti formasi besar. Pria itu dengan hati-hati melihat formasi di platform tinggi, dan alisnya tidak bisa membantu tetapi sedikit berkerut. Formasi dan pesona di sini belum dihancurkan, tetapi dari mana energi aneh itu berasal? Pria itu bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian memeriksa lagi. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia berbalik dan pergi dari sini. Kembali dengan cara yang sama, dia meninggalkan gua, dan setelah menutup gerbang batu, dia langsung bangkit dari langit. Hanya dalam beberapa napas, pria itu terbang dari tebing. Dia berdiri kokoh di puncak salju, memejamkan mata sedikit, dan merasakannya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan mengerutkan kening. Apakah aku salah? Gumam pria itu, lalu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, ayo pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat. Katanya, menghadap ke bawah, sosoknya melintas, berubah menjadi pita, dan terbang ke arah barat. Dalam sekejap, sosok pria itu menghilang dari wilayah salju Kunlun. Bab 877. Waktu berlalu dengan cepat, dan sudah hampir pukul 6 malam. Harvey kembali ke rumah York dengan Jianhen dan Crazy Blade. Karena Jianhen, Kuang Dao dan yang lainnya mengikuti Harvey untuk berlatih secara intensif selama 1 sore, dan Mu Erlene, Qiu Yihan dan Tang Di berlatih dengan Tang Feiyan selama 1 sore, jadi setelah makan malam, semua orang lelah. Kembali ke kamarku untuk beristirahat. Harvey juga kembali ke kamarnya. Setelah kembali ke kamar, Harvey tidak membuang waktu, tetapi duduk bersila di tempat tidur dan berlatih. Pertempuran pagi ini juga memberi Harvey beberapa wawasan. Oleh karena itu, Harvey ingin menyerang saat setrika masih panas untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu, akan lebih baik lagi jika dia bisa membawa kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Waktu berlalu menit demi menit. Harvey membiarkan Truki beredar di tubuhnya selama beberapa minggu. Namun, mungkin hanya beberapa hari sebelum menerobos ke Liken, jadi tidak ada kemungkinan untuk terus menerobos untuk saat ini. Sekitar pukul 8 malam, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Harvey menghirup udara keruh, membuka matanya, merasakannya sejenak, dan tertegun sejenak. Bagaimana wanita gila itu sampai di sini? Harvey berguling dan turun dari tempat tidur, berjalan dan membuka pintu. Benar saja, itu tidak lain adalah Tang Feiyan yang berdiri di pintu. Elder keempat, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Tanya Harvey. Tang Feiyan berkata dengan tergesa-gesa, wah, ini masih pagi, kenapa kita tidak keluar untuk bermain? Main kemana? Harvey tertegun sejenak. Tang Feiyan melambaikan tangannya, oh, kita akan pergi kemanapun itu. Menyenangkan. Kamu tahu lonceng lebih baik daripada aku. Aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Hari ini agak terlambat, kenapa kamu tidak pergi besok? Saran Harvey. Tidak. Tang Feiyan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, besok aku akan kembali ke Tangmen, jadi aku ingin bersenang-senang malam ini. Aku belum meninggalkan Tangmen selama lebih dari 10 tahun, dan aku aktif. Perjalanan saya dari bandara hari ini. Saya menemukan bahwa perubahan di lonceng sangat besar. Ini benar-benar berbeda dari terakhir kali saya datang ke sini. Awalnya saya berencana untuk bermain di siang hari, tetapi kedua gadis itu bersikeras mengganggu saya untuk mengajari mereka aku tidak tahan. Jika kamu menolak, kamu akan menyetujuinya. Mendengar kata-kata Tang Feiyan, Harvey tercengang. Mulut Harvey berkedut, tidak, kamu belum meninggalkan Tangmen selama lebih dari 10 tahun. Ya, apakah ini aneh? Tang Feiyan memandang Harvey dengan ekspresi aneh, kakak laki-laki tertuaku, apakah kamu pernah dalam pengasingan selama lebih dari 20 tahun? Pada hari kerja, murid Kelantang dan saudara keenam menangani semua masalah Kelantang. Selama Kelantang tidak menghadapi bencana pemusnahan, kita tidak harus meninggalkan pengasingan. Mendengar ini, Harvey terdiam. Monster-monster tua ini telah menghabiskan seluruh waktu mereka untuk berkultivasi, dan saya khawatir mereka telah lama keluar dari masyarakat. Namun, monster tua ini hanya mengejar seni bela diri yang lebih tinggi, dan saya khawatir mereka tergelincir atau terintegrasi dengan masyarakat, dan itu tidak masalah bagi mereka. Tang Feiyan adalah seorang outlier, meskipun dia juga tertarik pada seni bela diri, dia juga sangat tertarik pada hal-hal duniawi. Oke, bawa aku keluar untuk bermain. Tang Feiyan mengedipkan mata besarnya yang indah, tampak menyedihkan. Melihat Tang Feiyan bertingkah seperti anak manja, Harvey bergidik. Jika dia tidak tahu usia Tang Feiyan, Harvey mungkin tidak merasakan apa-apa. Kecantikan itu centil, itu hanya akan terasa lucu. Tapi intinya, di usia Tang Feiyan, dia bisa menjadi neneknya sendiri, oke. Berhenti, bisakah kamu berbicara dengan normal? Harvey tampak tak berdaya, aku merasa aneh ketika kamu berbicara seperti itu. Aneh? Kenapa aneh? Tang Feiyan tersenyum dan berkata, inilah yang diajarkan padaku. Kata Di, selama seorang wanita berbicara dengan seorang pria seperti ini, tidak peduli apa yang dia minta, pria itu akan setuju. Kenapa, kamu tidak suka aku berbicara denganmu seperti ini? Seperti itu, hanya saja. Hanya apa? Hanya saja kita terlalu berbeda usia. Jika kita seumuran, tidak masalah. Tapi kamu jauh lebih tua dariku. Jika kamu berbicara bagiku seperti ini, aku akan merasa sangat aneh, sangat aneh. Aku tidak nyaman. Apakah kamu pikir aku sudah tua? Tang Feiyan tercengang, dadanya naik turun, selain dari rambut abu-abu saya, di mana saya menjadi tua? Anda berkata, di mana saya menjadi tua? Melihat.
Tang Feiyan marah, Harvey terkejut dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, kamu tidak tua, penatua keempat, kamu adalah termuda, bahkan lebih muda dari seorang gadis kecil. Bahwa, tidak bisakah aku mengambilnya? Harvey benar-benar tidak ada hubungannya dengan Tang Feiyan, jadi dia harus setuju. Hampir saja. Tang Feiyan tersenyum manis, lalu meraih tangan Harvey dan berjalan keluar. Digenggam oleh tangan Tang Feiyan, Harvey merasa tidak nyaman dan jantungnya berdetak lebih cepat. Bukankah orang-orang seperti Tang Feiyan yang telah hidup selama bertahun-tahun harusnya kuno? Mengapa Tang Feiyan benar-benar berbeda dari yang kuno itu? Wanita gila ini sama sekali tidak peduli dengan aturan dunia sekuler. Bahkan jika dia mengingatkannya lagi, dia tidak akan menganggapnya serius. Setelah meninggalkan Manor, Harvey mengendarai Ferrari 488 dari garasi dan meninggalkan Manor bersama Tang Feiyan. Dalam perjalanan ke pusat kota, Tang Feiyan tampaknya telah membuka kotak obrolan dan mengajukan berbagai pertanyaan kepada Harvey. Harvey menjawab tanpa lelah. Ngomong-ngomong, nak, kamu memiliki kultivasi tingkat tinggi di usia muda, dan kamu tahu banyak. Aku benar-benar ingin tahu, siapa tuanmu? Juga, seberapa kuat tuanmu? Apakah aku baik? Tang Feiyan bertanya berulang kali. Penatua keempat, siapa tuanku? Jangan tanya saya lagi, saya tidak akan mengungkapkan namanya sesuka hati. Adapun seberapa kuat tuan saya tidak begitu tahu. Tapi, saya tahu satu hal dengan sangat baik. Bahkan jika itu adalah penatua keempat, kamu tidak tahan dengan langkah tuanku. Jawab Harvey. Apa? Kamu benar-benar mengatakan bahwa aku tidak tahan dengan langkah tuanmu? Tang Feiyan segera berhenti, kamu terlalu meremehkanku, bukan? Kamu memanggil tuanmu, dan aku ingin bersaing dengannya. Aku bahkan tidak tahu di mana tuanku sekarang, bagaimana aku bisa memanggilnya? Harvey berkata sambil tersenyum. Tuanmu tidak ada di Tiongkok. Tang Feiyan bertanya. Harvey berpikir sejenak dan menjawab, tepatnya, bukan di dunia ini. Oh. Tang Feiyan menyipitkan matanya, maksudmu, tuanmu ada di pesawat lain? Ya. Harvey mengangguk. Tang Feiyan mengangguk perlahan, jika itu masalahnya, tampaknya tuanmu benar-benar orang yang luar biasa. Namun, pada saat ini. Bum bum bum. Suara mesin seperti raungan binatang datang. Segera setelah itu, saya melihat Lamborghini perak abu-abu mengejar dari belakang. Duduk di dalam mobil adalah seorang pria muda dan seorang wanita. Pria itu berambut abu-abu pendek dan anting-anting, yang terlihat sangat keren. Para wanita mengenakan pakaian keren, tubuh seksi, dan gaun mewah. Bung, bagaimana kalau ledakan? Pemuda itu berteriak pada Harvey. Harvey tidak memperhatikannya sama sekali, dan dia tidak repot-repot memperhatikan generasi kedua orang kaya yang tidak berotak ini. Bab 878. Bah. Pemuda Lamborghini itu terus membunyikan klaksonnya. Hei, sobat, apakah kamu tidak berani membandingkan? Jika kamu tidak berani membandingkan, biarkan gadis di sebelahmu yang sedang syuting menemaniku untuk bersenang-senang. Pemuda itu memprovokasi dengan arogan. Karena Tang Feiyan memiliki rambut perak panjang dan mengenakan gaun hitam dan merah retro, itu dianggap sebagai syuting. Apa maksud anak ini dengan membiarkanku bersenang-senang dengannya? Tang Feiyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku hanya ingin kamu tidur dengannya. Harvey menjawab dengan jujur. Apa? Tang Feiyan segera meledak marah ketika dia mendengarnya. Dia mengangkat tangannya dan langsung memobilisasi ki sejatinya. Hei, apa yang kamu inginkan? Harvey merasakan kemarahan Tang Feiyan. Tentu saja dia membunuhnya. Tang Feiyan berkata sebagai hal yang biasa. Mulut Harvey berkedut, bukankah itu hanya sampah, tidak perlu membunuh orang. Jika Anda benar-benar membunuh orang, pasti akan ada masalah. Meskipun saya juga tahu bahwa Anda tidak takut pada hukum duniawi. Dunia, itu pasti akan membuang-buang waktu bermainmu. Benar kan? Dia benar-benar khawatir Tang Feiyan tidak akan bahagia dan membunuhnya secara langsung. Di mata wanita gila ini, kehidupan orang biasa benar-benar seperti semut. Yah, itu benar, bagaimana menurutmu? Tang Feiyan mengangguk dan bertanya. Jika kamu tidak ingin melihat orang ini, aku akan menyingkirkannya, kata Harvey. Cepat, aku khawatir aku tidak bisa tidak membunuhnya. Tang Feiyan melambaikan tangannya. Oke, duduk dengan tenang. Harvey mengatakan sesuatu, lalu membanting kakinya dan menginjak pedal gas langsung ke bawah. Ledakan. Ferrari tiba-tiba meraung seperti anak panah dari tali. Yo, apakah ini awalnya? Menarik. Pria yang mengendarai Lamborghini itu tertawa bercanda, lalu menginjak pedal gas dan mengejarnya. Untuk sesaat, di jalan raya ini, dua mobil sport berperforma tinggi, Ferrari 488 merah menyala dan Lamborghini Poison, mulai mengejar, seperti dua binatang buas. Tang Feiyan, yang duduk di kursi penumpang, tidak takut sama sekali, dan berteriak keras, terlalu lambat, cepat. Harvey tertawa dan tertawa, ini sudah kecepatan tercepat, itu bisa, jangan pergi lebih cepat. Ya, tapi orang itu sudah menyusul. Tang Feiyan sedikit tidak senang. Itu pasti, orang itu mengendarai racun Lamborghini, dan harganya beberapa kali lebih mahal dari mobil kita. Di trek lurus, mobil orang itu pasti lebih cepat dari kita, kata Harvey. Sambil berbicara, Lamborghini sudah bergegas ke depan. Lalu kamu bilang kamu akan menyingkirkannya, dan sekarang kita semua disusul oleh orang itu. Oh, aku tidak peduli dengan Ferrari atau Lamborghini, aku hanya tidak mau kalah. Tang Feiyan mengerutkan bibirnya. Memutar matanya, dan menyarankan, ya, tidakkah saya harus meledakkan bannya? Jangan, sekarang mengemudi dengan kecepatan tinggi, jika Anda meledakkan bannya, begitu mobil lepas kendali, orang itu pasti akan menabrakkan mobilnya.
Harvey buru-buru menghentikannya setelah mengabaikan pikiran gila Tang Feiyan. Dia berkata, jangan khawatir, mari kita bertarung dengan orang itu di beberapa tikungan pertama. Setelah beberapa saat, mobil akhirnya sampai di tikungan. Lamborghini di depan jelas melambat karena tikungannya agak sempit. Namun, Harvey tidak bermaksud mengurangi kecepatan sama sekali, tetapi terus mempertahankan kecepatan tercepat melalui tikungan. Pada saat memasuki sudut, Harvey membuka busurnya dengan kedua tangan, dan arus datang langsung. Ferrari itu seperti sambaran petir, menempel di tepi jalan, meluncur melewati, ban bergesekan dengan tanah, membuat suara keras. Apalagi setelah tikungan pertama, mobil melaju ke tikungan kedua. Harvey masih belum menguranginya, dan dia juga melewati tikungan dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, pria di Lamborghini yang melambat di tikungan tercengang ketika dia melihat pemandangan ini. Bahkan jika dia banyak balapan, dia tidak akan berani melewati tikungan dengan kecepatan tercepat. Ini belokan beberapa kali berturut-turut. Jika Anda tidak hati-hati, mobil akan terbang ke tanah, oke. Apakah anak ini sekarat? Pada saat Lamborghini melewati tikungan ketiga, Ferrari tidak terlihat. Sial, pria. Muda itu membanting setir, menyeka matanya, dan berkata dengan tidak percaya, Nima, apakah ini neraka? Pada saat ini, Ferrari di depannya. Tang Feiyan belum pulih dari keterkejutannya sekarang. Dia tidak takut, tapi itu sangat mengasyikkan, dan rasanya dia akan terbang sekarang. Yah, aku bilang aku bisa menyingkirkannya. Harvey Chong berkata sambil tersenyum kepada Tang Feiyan. Luar biasa. Tang Feiyan mengacungkan jempol, dan berkata dengan terkejut, ini sangat menyenangkan, sangat mengasyikkan. Haha, sangat menarik untuk membiarkanmu bermain denganku. Harvey menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya, dia memang seorang wanita gila. Jika itu adalah wanita biasa, dia akan ketakutan sejak lama, dan hanya wanita gila ini yang tidak hanya tidak takut, tetapi juga geli. Ngomong-ngomong, di mana kita akan bermain sekarang? Tang Feiyan bertanya. Harvey melirik Tang Feiyan, pergi ke mall sekarang dan bantu kamu membeli satu set pakaian. Mengapa kamu ingin membeli pakaian? Tang Feiyan tampak bingung, bukankah pakaianku terlihat bagus? Harvey berkata, bukankah itu buruk? Tetapi itu akan dianggap sebagai alternatif. Pakaianmu seperti yang baru saja kamu selesaikan syuting dalam drama kostum. Jika kamu berjalan di jalan seperti ini, kamu pasti akan dikelilingi oleh orang. Dia wasi. Tang Feiyan menggelengkan kepalanya berulang kali, aku tidak ingin dia wasi, beli, bawa aku beli baju. 20 menit kemudian, Harvey mengendarai mobilnya dan tiba di sebuah departemen store di pusat kota Longcheng. Meskipun sudah lewat jam 9, malam di Longcheng masih sangat ramai, ada mobil dan orang di mana-mana di jalan. Setelah memarkir mobil di tempat parkir, Harvey dan Tang Feiyan turun dari mobil bersama. Setelah keluar dari mobil, Tang Feiyan dengan gembira berlari ke depan seolah-olah dia telah membebaskan dirinya. Melihat gedung-gedung tinggi dan lampu neon yang berkedip, Tang Feiyan merasa semuanya segar. Harvey hanya mengikuti sambil tersenyum. Pada saat ini, Tang Feiyan tidak lagi sesepuh yang tinggi, pembunuh dan kejam dari klan Tang, tetapi tampak seperti seorang gadis kecil. Selain itu, seperti yang diharapkan Harvey, pakaian Tang Feiyan menjadi fokus semua orang. Wanita itu memiliki gaun panjang hitam di bagian luar, pakaian dalam merah di bagian dalam, sepasang sepatu kain hitam di bawah kakinya, dan rambut peraknya sepanjang pinggang, berkibar tertiup angin, seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melalui zaman kuno. Lebih penting lagi, wanita itu tinggi dan tinggi, mengenakan sepatu kain sekitar 1,7 meter, dan fitur wajahnya sangat indah dan penampilannya tak tertandingi, menarik perhatian semua orang. Banyak orang mengambil foto dan video dengan ponsel mereka. Kakak yang cantik, apakah kamu baru saja selesai syuting drama kostum? Apakah kamu masih dalam si? Pakaianmu sangat indah, bolehkah aku berfoto denganmu? Pada saat ini, seorang adik perempuan berlari ke arah Tang Feiyan dengan ponsel datanglah kemari. Hah? Tang Feiyan tertegun, sedikit bingung, syuting apa? Apa sih? Apa yang kamu bicarakan? Harvey bergegas dan menjelaskan, ya, dia baru saja selesai syuting dan tidak punya waktu untuk ganti baju. Kakak, pacarmu sangat cantik dan temperamental, aku ingin berfoto dengannya, oke. Kata adik perempuan itu penuh harap. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu bilang aku pacarnya. Bibir merah Tang Feiyan sedikit terbuka, matanya yang indah melebar, dan wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Bab 879. Bahkan jika Tang Feiyan lebih riang dan tidak peduli dengan etiket duniawi, dia masih merasa sedikit malu mendengar ini. Bukankah? Adik perempuan muda itu tersenyum dan berkata, saya pikir temperamen kalian berdua cocok. Tidak, saya. Tang Feiyan sedang terburu-buru dan hampir untuk menjelaskan. Harvey dengan cepat menyela kata-kata Tang Feiyan, ya, dia adalah pacarku. Mendengar kata-kata Harvey, Tang Feiyan tercengang. Apakah orang ini memanfaatkan dirinya sendiri? Apakah Anda terlalu berani? Harvey mengedipkan mata pada Tang Feiyan, memberi isyarat padanya untuk berhenti bicara. Jika Tang Feiyan benar-benar mengatakan yang sebenarnya, dia pasti akan dianggap sebagai neropati oleh adik perempuan ini. Dengan sosok dan penampilan Tang Feiyan saat ini, jika dia mengatakan bahwa dia berusia lebih dari 100 tahun sekarang, bagaimana orang bisa mempercayainya? Adik kecil, apakah kamu tidak ingin mengambil gambar? Oke, saya akan membantu Anda mengambil gambar, kata Harvey. Terima kasih. Adik perempuan itu mengucapkan terima kasih, dan kemudian menyerahkan telepon itu kepada Harvey. Setelah itu, adik perempuan itu meraih lengan Tang Feiyan dan membuat gerakan tangan menggunting.
Namun, Tang Feiyan hanya berdiri di sana tercengang, tidak pulih dari apa yang dikatakan Harvey barusan, tampak sedikit tersesat. Harvey tertawa dan berkata, Feiyan, kamu juga tersenyum, lalu berpose untuk berpose, efeknya akan lebih baik. Kamu, apa yang kamu panggil aku? Bajingan kecil ini, mengambil keuntungan dari dirinya sendiri sekali tidak cukup, apakah Anda ingin mengambil keuntungan dari kedua kalinya? Beraninya dia memanggil namanya secara langsung. Jika itu adalah murid Tang Sekte, atau orang lain berani menyebutnya begitu, dia akan menamparkan masa lalunya. Tapi Harvey memanggilnya, meskipun dia sedikit tidak senang, tetapi dia tidak ingin menembak mati Harvey. Harvey menjawab, jangan khawatir tentang apa yang saya panggil Anda, hanya tersenyum dengan cepat dan berpose. Pose apa? Apa yang kamu bicarakan? Tang Feiyan tidak bisa mengerti sama sekali. Ini tindakan yang sama dengan adik perempuan ini. Harvey menjelaskan. Oh. Tang Feiyan mengangguk, lalu mengikuti contoh adik perempuan itu, menunjukkan senyum kaku, dibandingkan dengan aksi tangan gunting. Setelah mengambil foto, Harvey mengembalikan telepon ke adik perempuan itu. Namun, saat Harvey dan Tang Feiyan hendak memasuki mall, banyak orang bergegas mendekat. Sister Beauty, bisakah kamu berfoto denganku juga? Sister Fairy, mari kita foto bersama. Beauty, bisakah kamu menambahkan teman WeChat? Untuk sementara, mereka yang berfoto dan mengobrol melarikan diri. Datanglah kemari. Jangan tembak, jangan menghalangi. Harvey berteriak, lalu meraih tangan Tang Feiyan, melewati kerumunan, dan bergegas ke mall. Memasuki mall, Harvey menghela nafas lega. Dia tidak menyangka popularitas Tang Feiyan begitu tinggi, seperti bintang besar. Namun, orang-orang di mall masih sering melihat ke samping, dan tingkat pengembalian Tang Feiyan mencapai 100%. Tidak mungkin, gaun Tang Feiyan, rambut perak ini, dan wajah ini benar-benar terlalu mencolok. Karena tidak ada toko pakaian di lantai pertama, Harvey membawa Tang Feiyan ke lantai 2. Lantai 2 menjual pakaian, dan ada semua jenis pakaian merek. Harvey sedang memikirkan toko mana yang akan membawa wanita itu, tetapi Tang Feiyan menepis tangan Harvey dan berkata dengan marah, bajingan kecil, mengapa kamu baru saja mengatakan itu? Apa? Harvey mengerutkan kening. Bingung, sedikit tidak responsif. Kenapa kamu bilang aku pacarmu? Beraninya kamu memanggilku dengan namaku. Tang Feiyan berkata dengan serius. Ah! Harvey tidak bisa menahan tawa dan menangis, apakah kamu masih memikirkan ini? Tentu saja, ini masalah yang sangat serius. Tang Feiyan berkata. Elder keempat, itu hanya bohong sekarang, jangan terlalu serius. Harvey mengangkat bahu, apakah Anda ingin memberitahu orang lain bahwa Anda sekarang berusia lebih dari 100 tahun? Jika Anda mengatakannya, siapa yang akan percaya? Dan siapa yang berani mempercayainya? Jika orang normal hidup sampai lebih dari 100 tahun, dia akan kehilangan semua giginya, mengalami ketidaknyamanan di tangan dan kakinya, dan akan kehilangan penampilannya. Bagaimana Anda bisa seperti itu? Kamu, muda selamanya, dan masih dalam kondisi yang baik, seperti seorang gadis kecil. Singkatnya, aku hanya merasa bahwa aku dimanfaatkan olehmu. Tang Feiyan berkata dengan marah. Namun, mendengar Harvey memuji kemudaan dan sosoknya yang baik, dia sedikit gembira. Lalu bagaimana menurutmu? Harvey tidak berdaya, kenapa aku tidak memanfaatkanmu juga? Tapi kuncinya adalah aku tidak punya keuntungan untuk dimanfaatkan untukmu. Kamu sangat menyebalkan. Tang Feiyan menghentakkan kakinya dengan marah, lagi pula aku tidak peduli, kamu harus bersenang-senang denganku malam ini, kamu harus membuatku bahagia, jika aku tidak senang, aku akan menamparmu. Menjadi pati. Ya, janji. Misi tercapai. Harvey mengangguk lagi dan lagi. Puci. Tang Feiyan tidak bisa menahan tawa, bodoh. Cepat, bawa aku membeli pakaian, beli pakaian. Oke. Harvey merasa seperti sedang menggendong anak, kamu peduli dengan pakaian. Apakah Anda memiliki persyaratan untuk merek Anda? Merek? Tang Feiyan tercengang, jelas tidak terlalu mengerti. Mari kita katakan dengan cara lain. Harvey menunjuk ke berbagai toko pakaian di lantai 2 dan bertanya, toko mana yang kamu suka lebih banyak pakaian, dan mana yang kamu suka, ayo kita beli. Tang Feiyan memiringkan kepalanya dan meliriknya, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk toko itu saja. Saint Laurent. Harvey tersenyum, yah, kamu memiliki mata yang bagus, dan menurutku merek pakaian itu seharusnya sangat cocok untuk Anda. Saint Laurent adalah merek mewah terkenal di gaul, terutama dalam mode, produk perawatan kulit, parfum, tas, kacamata, aksesori, dan sebagainya. Pakaian di dalamnya sangat modis dan memiliki rasa desain, yang sangat cocok untuk gaya Tang Feiyan. Dengan mengatakan itu, Harvey membawa Tang Feiyan ke toko Saint Laurent. Beberapa pelayan melihat Harvey dan Tang Feiyan masuk, dan segera menoleh. Namun, tatapan pelayan hanya tertuju pada Harvey selama beberapa detik, dan kemudian tatapannya jatuh pada Tang Feiyan. Alasan utamanya adalah Tang Feiyan sangat menarik perhatian sehingga sulit bagi semua orang untuk tidak memperhatikannya. Seorang pelayan bergegas. Tuan, Nona, apa yang Anda butuhkan? Bantu wanita ini memilih satu set pakaian dan sepatu, kata Harvey. Apakah Anda punya permintaan? Pelayan itu bertanya lagi. Sederhana dan elegan, pas dan nyaman, seperti kemeja dan celana jeans, dan dipasangkan dengan sepasang sepatu kets, kata Harvey. Baik Pak, mohon tunggu sebentar. Pelayan itu mengangguk dan pergi untuk memilih pakaian. Setelah beberapa saat, pelayan datang dengan setelan jas. Tuan, apakah set ini cocok? Tanya pelayan itu. Jeans biru muda dan kemeja bergaris hitam dengan latar belakang putih, semuanya terbuat dari katun murni, harus nyaman dipakai. Selain itu, pasangan sepatu kets putih yang dipilih juga bagus, sederhana dan elegan, dan harus serasi. Bagaimana menurutmu?
Harvey menoleh ke Tang Feiyan dan bertanya. Kurasa begitu. Tang Feiyan mengangguk. Lagi pula, pakaiannya selalu dibuat khusus oleh murid-murid Sekte Tang, jadi dia tidak akan pilih-pilih tentang gaya pakaiannya. Selain itu, dia juga menganggap gaun yang dipilih pelayan itu sangat bagus. Oke. Harvey mengangguk, Nona, tolong bawa dia ke kamar pas. Oke, Tuan. Pelayan itu mengangguk dan membawa Tang Feiyan ke kamar pas. Bab 880.